Mantap, my man. Kembali lagi ke MTB Channel dengan topik hari ini yang lagi resah di kalangan gereja, yang dikenal dengan emotion numbness karena akibat dari luka, luka di atas luka jadi borok. With my brother, pastor, our celebrity pastor Leo Penggawean, and my bro Anton, salah satu ex frater yang gagal. Gagal kehidupan. Oke, kita mulai hari ini. Topiknya agak sedikit sensitif ya, mengenai gimana caranya mengatasi kepahitan tanpa kehilangan iman, brother. Mungkin kita bisa mulai dulu. Mungkin banyak orang terluka, yang tadi saya bilang luka dan seluka jadi borok karena pemimpin gereja itu jatuh dalam skandal. Ya, skandal itu kan bisa macam-macam ya. Skandal bisa jatuh karena uang, karena wanita, quote unquote seks, dan juga kekuasaan. Nah, mungkin gimana menurut Bro Reo pendapatnya mengenai hal ini? Silahkan. Ini seru banget ini, kan? Saya juga bangga nih ditemenin sama Pernah gagal. Nah, kalau ini kita bicara fenomena yang terjadi hari ini, kenapa sampai orang mengalami yang namanya tadi itu luka ya, kekecewaan di gereja. Mungkin yang pertama perlu kita lihat apa sih tujuan dia pertama ke gereja. Oke, orang kan bilang ke gereja tuh pasti mau lebih dekat sama Tuhan. Mungkin kita generasi 60-70 begitu kali ya. Tapi kalau generasi sekarang, orang pergi ke gereja ini mencari komunitas. Dan ketika dia dapat, lalu dia coba bangun, dan dia gagal, dia akan kecewa. Nah, kenapa orang bisa sampai kecewa? Kadang-kadang, ya kita lihat pada fakta yang ada hari-hari ini, karena pemimpin gereja itu dijadikan idola. Bisa jadi. Ya kan, lalu mereka mereka menganggap apa yang dikatakan idola itu pasti benar. Lalu bisa jadi idola ini adalah satu-satunya tempat dia menaruh harapan. Sehingga ketika ketiga prinsip ini tidak dia dapat, dia kecewa. Ya. Setuju. Sementara itu dulu. Ya. Saya nggak tahu dia kenapa sampai gagal. Kecewaan. Ya. Nah, mungkin kalau kita coba detail dulu ya, tadi satu persatu. Tadi kan skandalnya kan yang pertama adalah uang. Kita di dalam Alkitab ini kita namain mamon ya, kita mamon ya, bukan main-main ya, mamon. Nah, uang itu kan bisa dengan berbagai trik-trik gitu ya, misalnya sekarang dengan prosperity gospel yang sekarang lagi hits nih. Kalau kita lihat benchmark dari gereja-gereja di luar negeri gitu kan. Ya, kalau kita lihat skandal-skandal dari mega church yang terjadi, yang dari kita lihat dari zamannya 80s, 90s, Mr. Bein, kan juga jatuh karena prosperity gospel. Terus ada lagi mungkin dari gereja church juga yang cukup terkenal, yang sekarang menjadi motivator, Joe Austin, dan seterusnya lah. Ya. Nah, kira-kira kita bisa bahas satu persatu deh dari sisi jatuh skandal dalam keuangan melalui prosperity gospelnya dulu nih. Kira-kira chance-nya tuh apa sih, motif-motifnya dan trik-triknya yang terjadi sekarang ini, yang kira-kira bisa menjadi peluang terjadinya skandal. Oke, sebelum saya jawab itu kan tadi tiga prinsip ini yang membuat orang menjadi pahit kan. Karena dia mencari komunitas, dia dapat tapi apa yang menjadi tujuannya nggak berhasil. Lalu dia mulai mengidolakan pemimpinnya, sehingga apapun yang dikatakan pemimpinnya itu selalu benar. Dan waktu mengalami skandal juga dia kecewa. Kecewaan itulah yang membuat dia, kita tahu sekarang orang pindah gereja, pada akhirnya dia nggak bisa buat apa-apa dan kecewa dan meninggalkan gereja. Tetap dia bertuhan kepada Yesus, tetapi dia kehilangan. Nah, yang membuat dia jatuh itu kan tadi yang seperti dikatakan bro kan, terjadi kekecewaan karena ada skandal. Karena pemirsa, karena yang ditekankan tadi soal ini CM, kita harus lihat dulu dong. Biasanya gereja-gereja ini dibangun dengan dasar apa dulu? Saudara lagi, gua kan lahir tahun 60-an ya kan.
Petua ya. Tua yang nonton gua 60 nih, perut belum ada, ya kan. Nah, saya lahir tahun 60-an, di mata saya bergereja itu semua dengan ketulusan. Iya. Ya. Saya dikenalkan Yesus sama orang tua saya dengan cara yang sangat sederhana tuh. Nggak ada yang melayang ke surga, nggak ada yang Ngeroh-ngeroh gitu. ngeroh-ngeroh. Nggak ada. Orang tua saya cuma dulu sekolah minggu aja, nyanyi, nanti pas kalau cari telur, lo Natal main sandiwara jadi orang majus. Dan saya lihat orang-orang di generasi saya lebih tangguh dibanding generasi sekarang yang produk gerejanya, sorry itu saya ngomong di Indonesia ya. Kita ini kan mengadopsi apa yang terjadi di luar negeri. Setuju. Tanpa kita basa-basi di Amerika. Iya. Apapun yang lewat Amerika itu sukses. Spaghetti harus lewat Amerika, Pizza Hut lewat Amerika, nyanyi mesti lewat Amerika, dan gereja pun harus lewat Amerika. Ya. Kita kan mencontoh semua apa yang ada di Amerika. Berarti Lalu konvensional ini lebih bertahan, lebih setia ya. menurut saya, ya kita lihat di Indonesia aja gereja-gereja tua nggak ada persoalan dengan kehebatan gereja lo, orang yang pakai band sampai 10.000 watt. Ya. Mereka tetap ada, mereka tetap rame, mereka tetap dengan kesederhanaannya. Ini bukan masalah benar salah ya, tetapi lihat, dan mereka kalau jatuh pun atau ribut berkelahi agak sulit dan sulit ditemuin masalah prosperity tadi. Ya. Nah, kalau dibilang sekarang kenapa banyak jatuh dalam hal itu, sorry saya harus bilang emang itu terjadi di gereja-gereja Protestan, quote-unquote, ya karismatik Pentekostal lah ya, kita nggak bisa bohong. Iya. Karena mereka datang dengan gelombang yang baru, apa yang bisa gue jual untuk penggoyang yang lama? Tentu kemewahan, ya kan, kemewahan. Dan gereja-gereja yang mewah ini kan lalu sentrisnya harus gembala, keren, ganteng, istrinya cantik, turun dari mobil yang bagus. Nah, kalau perlu naik pesawatnya yang kursinya gede-gede tuh, gue pulang balik ke Israel pesawatnya sendiri terus, biar lu tahu ya kan. Seperti master. Soalnya beda level. Segini nggak pernah ada yang mau bayarin goyang pas pesawatnya gini. Yang mau minta minuman aja ada jamnya, saudara ya. Nah, terus saya lihat inilah yang dimanfaatkan. Sorry to say, saya nggak mau sebut nama ya, tapi Indonesia kan sudah terjangkit dengan hal ini. Padahal pelajarannya di luar negeri tadi, yang tadi bro bilang, orang-orang yang hebat itu kan jatuh di masalahnya kemewahan, prosperity. Kenapa? Karena memang gereja ini tidak lagi memperkenalkan Kristus secara utuh. Ya, saya baca di beberapa internet segala macam. Gereja-gereja seperti itu kan yang pertama, kalau bilang mega church, ide 2000-an orang, 1000. Harus daerah urban, harus pembicaranya keren, nggak perlu ngomong Alkitab, yang penting keren, cincinnya cincin gue murah nih, ya kan, cincin, minyak wangi, sepatu, pokoknya outfit 80 juta itu udah menjadi panutan buat anak-anak yang sedang mencari jati dirinya di gereja. Nah, kerusakan mereka adalah ketika anak-anak itu mulai memfavoritkan gembala, maka apapun yang gembala sampaikan dia akan berikan. Dan ketika makin banyak menimbun, maka kerusakan itulah yang terjadi. Kebutuhan, kita tahu ada gereja di Singapura ya. Kalau kita baca itu penyalahgunaannya terbesar katanya di Singapura. Hanya untuk biayain istrinya rekaman, lebihnya sekitar 20 juta gitu tuh untuk memanipulasi, ketangkap juga kan. Pasturnya kena penjara. Tetapi lihat betapa banyak orang yang tetap membela. Karena memang sudah masuk dalam jebakan kemewahan, kemakmuran. Dan ini yang paling bahaya sebetulnya, mesti disikapi oleh para hamba Tuhan di Indonesia. Bahwa ayolah, kembalilah. Akhirnya nih sorry ya, kembalilah ke, kalau Indonesia, ke founding father, ya kan. Kembalilah ke gereja mula-mula yang memulainya tuh apa lu punya, gue punya, ya kan. Kalau lu meninggal jam 2 gue datang, itu gembala kan. Mereka gembala sekarang kalau rumahnya kayak bagus begini gak usah meninggal, gak datang 2 hari flu juga kunjungan. Ya, nah. Beda ya. Tapi kalau rumahnya dekat daerah-daerah gue tuh masuk gang senggol, mati juga belum tentu kembali datang. Pengerja ya kan? Nah itu efek dari prosperity. Beritanya kenapa jatuh? Karena sebetulnya keberhasilan dia mengelabui jemaat, dan jemaat mulai tergila-gila. Disitulah dia mulai jatuh. Manusia ini kan nggak pernah cukup. Kalau gue bisa beli mobil 1, gue pengen 2. Dan ketika gue salah, gue punya buzzer-buzzer yang sangat luar biasa. Jadi sebenarnya
kejatuhan itu juga kadang-kadang didukung dari jemaat yang tidak pernah mau bertumbuh dalam Tuhan. Jadi mungkin juga kalau kita lihat sekarang gereja itu lebih sebagai panggung untuk performance. Ya. Against sebagai gereja sebagai tubuh Kristus. Sekarang jadi kurang lebih seperti itu ya, Ya. bro ya. Jadi kayak sekarang ini kita memperhatikan lighting, ambience. Jadi sebenarnya perbedaan dari gereja zaman dulu yang tadi bro mention tadi, zaman gereja-gereja Bapak Ibu ya itu kan ya lighting seadanya, musik seadanya, tapi adanya Yesus Kristus di dalam album itu tersebut gitu ya. Dan tadi itu belum tadi bro Lingu juga bahwa yang kayak dulu belum ada tuh yang roh-roh belum buat, terus sekarang kita yang namanya dulu buat. Nah itu juga bisa menjadi skandal intrik tadi country-nya untuk menuju ke perspektif gospel dengan nubuat, bisa juga dengan tadi perspektif gospel. Karena banyak sekali orang-orang Kristen sekarang ini ke pendeta yang bisa bernubuat itu, apa bedanya kita pergi ke fortune teller? Nah perbedaannya pendeta membuat sama fortune teller bedanya apa? Jadi kita banyak sekali orang-orang Kristen sekarang mengubah pendeta-pendeta yang bisa bernubuat. Terutama banyak tuh yang dari Afrika, dari mana-mana itu yang luar negeri lah, kurang lebih gitu-gini. Saya puji Tuhan ya, umur saya 60 nih, saya gak pernah datang KKR pendetanya orang luar negeri loh. Yang Afrika belum pernah datang. Aku pun juga nggak banyak tuh pasar. Nggak pernah saya, jujur, saya nggak pernah tertarik karena saya pikir hamba Tuhan di Indonesia itu nggak kalah dahsyatnya. Ya. Karena sorry kalau orang pernah datang ya, lu bayangin nggak? Dia datang dari Amerika, di sini panitianya menyiapkan uang miliaran. Berdoa lagi berbulan-bulan, maaf nih pakai bahasa di gerung nih ya, sorry gue pakai otak, nggak ada otak. Kita berdoa kan 40 hari supaya hamba Tuhan itu datang dikenapi. Dia datang mendarat jet pribadi, makannya di hotel mewah, pendoa miskin terus nasi campur, ya kan? Itu udah terjebak tuh. Terus dia datang di satu tempat, saya tanya tomat berapa sih? Bro, yuk pergi ke Kalimantan, di dalam orang sakit didoain mau pendeta yang ke sekolah SPT sembuh. Di tengah keterbatasan mujizat itu ada kan. Dikasihnya apa? Singkong kita pelayanan dikasih pisang standar. Jadi kita bercanda bu, kalau kasih pisang dia jadi keripik dong. Ya oh standar kan. Nah balik lagi nih ke ke kemakmuran itu. Zaman dulu kan gereja itu dibangun atas kebersamaan rindu memuji Tuhan. Gereja bisa kita sebut sound sistemnya belum berubah tuh 20 tahun gitu aja. Terus bro tadi bilang sekarang lebih mengutamakan kursi bioskop ya, bisa dilipat layar selimut. Dan yang saya ngerinya ini ya, aduh gue maaf nih ya, di luar negeri ya gue nggak mau sini bentar nggak diundang lagi teman gue ya kan. Bisa diumumkan gini, untuk pelayanan kita perlu mengganti layar kita yang gede. Pakai LED. Ya pokoknya gitu. Sound kita mesti tambah. Ini gembalanya. Untuk nggak tahu dong, mau kotor aja lu. Ya. Ini yang mau jemaat apa yang mau lu gitu kan gitu. Jangan dia mau sesuatu yang keren, beban ada di jemaat. Setuju. Dan yang paling ngeri ini kemakmuran ini, dia nggak peduli dengan ekonomi jemaat. Yang dia peduli adalah kalau kita keren, gereja kita ini diberkati Tuhan. Dan kalau jemaat yang tidak berubah ekonominya, gampang aja jawabannya. Banyak berdoa dong. Banyak berdoa, percaya deh. Lihat nih, Bro Riko aja berubah. Bro jangan putus asa. Yang datang ke rumah gua aja. Ya, bawa berkat, nanti gua doain. Kan begitu. Nah, ini kan yang terjadi hari-hari ini. Memang saya kalau ngomong ini bisa 10 jam nih. Karena saya juga orang yang ada di dalam situ. Sangat ngeri sekali, saudara. Sangat ngeri karena ukuran keberhasilan bergereja itu adalah ketika jadi mega church, ketika alat-alatnya itu berada di atas yang lain, bahwa gue berhasil karena ukuran itu bukan jiwa, bukan orang yang mengalami Kristus, udah enggak itu lagi ukurannya. Kalau korupsi itu pribadi, gereja mewah, gereja tradisional adalah korupsi. Tetapi gereja-gereja, saya nggak bela-belain tradisional ke modern ya, karena pada akhirnya ada juga gereja yang modern, mega church itu lurus juga ada, walaupun sulit nyarinya, seperti cari apa ya di tengah ya nyari satu rambut di tengah 5 kilo itu kan beras susah gitu. Tetapi ketika gereja ini ingin lebih besar dan lebih besar di situ, sebetulnya mereka sudah memulai seperti Menara Babel, awal kehancuran itu ada.
Saya nggak pernah lihat gereja yang ribuan itu saling kenal satu sama lain, kecuali yang saudara datang ke gereja. Nah, gereja-gereja yang kecil, kayak saya punya teman dia sekarang jadi gembala di Sunter. Gerejanya nggak gede, kecil tapi sangat kenal. Dengan kutip-kutip ya, pakai Nah, saya nggak mau sebut identitas, pokoknya di sana hanya ruko, ya AC, main musik cukup kan, orang 20-30. Kalau kenal semua everything is gonna be alright. Agak Inggris dikit supaya kelihatan lebih berwibawa nih kita ngomong. Jadi kalau dibilang itu kenapa? Karena sorry pakai bahasa jelek maka tuh gereja ini kota-kota jualannya kan Yesus gitu. Jualannya gua ini kumpul mau memberitakan tentang Yesus, lo cocok lo ambil kan gitu. Tetapi marilah Yesus mengajarkan kalau mau ini pakai istilah dagang ini. Lu dagangin gua nggak perlu lo pakai yang aneh-aneh, cukup lu ceritakan apa yang gua lakukan, ya kan? Lu cukup ceritakan ketika lu mengalami gua apa yang terjadi. That's it, cuma itu. Tetapi sekarang ya di sebelum ini saya ada ngobrol-ngobrol, ada salah satu pastor itu dulu sangat terkenal namanya Andi Burhanuddin. Saya pernah saya bilang sama dia, sekarang tuh Pak Pendeta, anak muda tuh kehilangan nilai-nilai Kristiani. Kenapa? Karena yang dia contoh itu gembala yang Prosperity itu. Nah, dia bayangin. Saya ngomong di Amerika, nggak bakal di Indonesia. Ya, bayangin dia kalau jalan mesti ada pengawal, bodyguard, dan naik pesawat harus makan juga, ya ampun. Saya pikir apa kita yang bodoh ya kita nggak begitu? Itu udah kayak pengusaha dong ya. Iya, apa kita yang bodoh ya kita selebriti. Iya, selebriti. Nah, jadi kalau konteksnya ini tadi di-mention oleh Bro Rio tadi adalah mega church atau mega ego nih. Nah, kalau saya bilang di awalnya semua orang yang mau bangun itu awalnya pasti mengalami Kristus. Saya percaya. Tetapi karena basicnya nggak kuat, ya sekarang kan gampang bro, punya ruko aja bisa jadi pendeta kan? Ya, fakta ini. Perusahaannya. Iya. Aku ada modal. 12 murid, 12 kakak juga bisa jadi gereja. Nggak ada naungan juga bisa. Pokoknya sekarang di dunia ini mau memperkenalkan Yesus bebas. Tapi rata-rata saya yakin orang yang membangun gereja itu mengalami Tuhan. Tetapi karena nggak kuat fondasi ini, mulai kita harus, kan mega church itu diawali dengan gua harus beda dengan yang lain. Ada gereja yang begitu kuat dengan pujiannya yang kita tahu pendirinya gubrak juga kan. Waktu dia memulainya pasti dengan ketulusan. Gue mesti bikin beda dengan yang ini. Begitu beda kan Cien masuk maksudnya. Cien kan masuk. Mulai wangi, mulai mesti ini dan sudah tidak biblikal lagi, udah nggak ngomong Bible lagi. Karena selalu ambil di Bible-nya Tuhan akan memberkati. Kata berkat ini kan selalu berpikirnya ini terus. Buat saya mah berkat ketika kita sehat, bisa sekolahin anak, cukup, bisa bersuka cita. Tetapi kan itu dijadikan ukuran. Sekali lagi, suka nggak suka, apa yang datang dari Paman Sam itu selalu jadi contoh, role model. Ya pokoknya dari yang bule lah, ya kan. Kalau dari yang hitam jatuh-jatuh, dua tuh, ya kan. Kalau dari Afrika jatuh-jatuh, kalau dari Amerika gaya. Tapi sekarang Afrika juga ada yang pasirnya ya kan, jemaatnya miskin naik mobilnya ampun kan, pakaian putih-putih, pakai pengawal. Saya bingung itu. Nah balik lagi deh, sorry ini kita terlalu jauh. Kenapa sampai rusak? Karena itu ketika mulai besar, ketika uang mulai ada, baru timbul persaingan sesama gereja. Ya kan di Amerika sendiri banyak kan gereja besar. Ya tadi di awal dibilang siapa Joel Osteen, apalagi banyak lah. Di Korea ada Full Gospel ya, itu luar biasa tuh. Nah kalau mereka kan modalnya dulu jualannya kelompok sel. Itu kan bagus semua tuh, ada komsel ya kan, ada gerakan doa bagus. Tapi kan semua seperti manipulasi para pemimpin untuk menggerakkan. Lu mesti jadi pendoa, lu mesti. Saya pikir kita perlu berpikir gereja di Indonesia. Jadilah gereja dengan culture Indonesia. Bukan gak boleh punya uang loh gereja. Tapi yang saya tahu gereja punya uang sibuk didepositoin, cari aman. Dia sudah tidak percaya lagi kalau Yesus itu akan memberikan. Kan harusnya uang yang masuk dipakai pelayanan dong. Uang yang masuk tutup urusan gereja, sisanya dipakai pelayanan dong. Katanya biarlah hari ini untuk hari ini, besok untuk besok. Tapi kan enggak. Misalkan kayak sahabat saya di bangun gereja, saya bilang, tiba-tiba lo ada uang masuk, orang kasih 5M,
Oh kita deposito dong, cari aman buat bayar listrik. Ya itu udah gak beriman lagi, dia berimannya ke BRI dong, ke BRI, ke Mandiri. Ya. Nah, kan nggak ada kan gereja di kita. Malah kalau begitu makin diberkati, fasilitas gembalanya harus berubah. Ya. Mobilnya harusnya ikan hiu tuh, ya kan? Ya, makannya juga udah nggak warteg 20.000 tongkol telur sambal, saya masih makan loh 20.000. Ya. Nah, kalau makan mesti yang naik eskalator, ya kan? Nggak salah. Tapi ketika itu menjadi gaya hidup, inilah yang membuat Ya. kacau. Jadi kalau kita boleh coba remind bahwa kayak sekarang ini pada awalnya semua yang mulai pelayanan dan gereja itu semuanya full heart ya, mungkin dari ada Tuhan di dalam. Mungkin bergesernya secara perlahan ya, Bro. Menurut dari dua jelasnya perlahan bergeser, shifting. Tentunya dosa itu datang kan tidak tiba-tiba, ya, perlahan-lahan mengintip, terus naik eskalasi gara-gara tadi Mamon tadi masuk. Nah terus kita bicara yang kedua nih, dari tadi yang skandal kedua yang kita belum bahas adalah mengenai seks. Ya. Bagaimana kira-kira itu seks itu bisa berevolusi di dalam skandal di dalam gereja. Ya misalnya dari coba Gue yang sering jatuh dan mungkin dari frater nggak kuat kan, yang dia jatuh dari Gagal jadi hamba Tuhan, bisa gagal dalam kehidupan. Iya dong. Gagal berarti hamba Tuhan tapi gak gagal dalam kehidupan. Nah, mungkin dari sisi kefrateran kan itu tidak boleh menikah dan lain-lain, itu menjadi satu penekan dalam kehidupan juga dan menjadi satu penjara mungkin atau gimana, sehingga terjadilah tadi pemberontakan mengenai masalah kembali lagi wanita. Skandal seks ya. Sebenarnya gini, manusia itu sudah diberikan rahmat dari sejak lahir lah ya. Ketika manusia muncul fenomena atau misalnya seks, ya level seks isi seperti itu ya, timbul dalam diri seseorang maupun perempuan atau laki. Nah, kita itu kan sudah diberikan semakin kunci untuk hal seperti itu. Cuman namanya manusia bisa jatuh ya, karena kita mengikuti apa yang ada di imajinasi yang dipikirkan ya dia telusurin terus dan dia enggak dia jatuh. Tapi kalau misalnya kita mencoba menyublimasi atau kita terlalu kompensasi ketika tahu ini ada ujian imajinasi hal-hal yang berbau pornografi ya setidaknya kita punya senjata untuk mengatasi seperti yang firman Tuhan katakan, gunakan senjata rohani ya kan. Kita ada firman Tuhan, baca lah coba ketika lagi pikiran kotor, rapi muncul, coba kita belajar untuk rendah hati, kau baca firman Tuhan, kita berdoa, bahwa kita juga manusia nggak kuat, kita melakukan, tapi memang pada dasarnya manusia itu bisa jatuh sekali dua kali, bahkan bisa sesering mungkin lah ya. Nah ini kan konteksnya kan kalau saya lihat dari atau kan dari wihara nih, dari satu penjara ke frateran. Jadi menjadi satu pengekang. Kalau dari kekristenan itu mungkin kan dia punya kebebasan. Dalam arti konteksnya tadi eskalasi dari uang dari Mamon, yang pelan-pelan tadi eskalasi wanita itu gimana? Menurut Bro Rio gimana? Seks ini kan umurnya hampir seumur bumi ya. Ya, jadi tapi saya doakan saya lah supaya saya nggak jatuh di situ. Ya. Saya pikir mengatasi itu adalah yang pertama, serius nggak dia mengalami Tuhan dalam hidup ini. Bersyukurnya emang agak sombong dikit nih, kayak jawabannya kayak gue menghakimi gitu. Yang kedua, dia merasa nggak puas akan kehidupan dia. Kalau menikah, saya menikah. Nggak. Lu bangga nggak sih sama pasangan lu gitu? Lu puas nggak sih sama pasangan lu? Puas itu bukan urusan tempat tidur nih, kita udah sama-sama gede ya kan? Lu tahu nggak sih bersyukur tuh kayak apa gitu? Nah kalau dibalikin, mungkin saya nggak kategori pendeta besar ya walaupun berat 70 kilo gitu kan. Kenapa mereka jatuh? Kan pepatah orang dunia kan pertama seorang pendeta begitu terkenal dia punya tahta dong. Dia belum punya pebuah, tapi dia menjadi gembala, menjadi role model. Lalu uang mulai masuk tuh. Ketika itu semua udah ada, relasi dengan Tuhan tidak terkontrol, ya udah pasti dosa terakhirnya itu kan. Dan itu bukan cuma laki, wanita juga. Bayangin, nggak mungkin dong seorang pria ya selingkuhnya kan sama perempuan, walaupun hari-hari ini cukup terkenal pria sama pria juga ya kan, ya sama wanita, karena itu bagian yang nggak ada dalam skenario Tuhan menciptakan manusia, nggak melahirkan tapi beranak terus. Nah itu dia ya kan, melahirkan secara fisik nggak tapi berkembang dengan luar biasa. Nah biasanya kemewahan inilah yang menarik
atau memicu keinginan-keinginan baru. You punya duit, punya keinginan lah. Gue pakai jas beli di pinggir sana thrifting, begitu gue punya duit, gue juga pengen dong jadi di pasar baru. Kan ada kelebihan-kelebihan seperti itu. Nah, dari situlah yang saya lihat, ketika kedudukan dan uang ada, relasi dengan Tuhan itu biasanya hilang. Dan begitu hilang, otoritas sebagai gembala itu mantap banget untuk mengelabui. Ya, kita lihat catatan ya. Mereka selingkuh dengan pengerjanya. Mereka selingkuh dengan bahkan yang pendidik anaknya. Dan orang-orang yang dia selingkuh ini kan sudah mengagumi orang ini dulu. Sehingga apapun yang dia bicarakan, apalagi tentang dosa dan lain sebagainya, dia bisa mengklarifikasi, maka jadi. Yang nggak tahu diri, nggak punya duit, nggak punya kedudukan, main gila. Nah, ini ada juga pendeta nggak tahu diri, udah duit nggak ada, jemaat nggak punya. Sok tertambah bini lagi, nggak tahu diri, dia gatel. Ya, saya nggak ngerti lah. Tapi kalau dia bilang seks itu nggak bisa dikendalikan, bisa, saudara-saudara, bisa, nggak mungkin enggak. Karena tidak mungkin Tuhan memberikan sesuatu kepada kita yang nggak bisa kita selesaikan. Tuhan kan nggak bakal suruh saya bawa anak saya ke Gunung Putri terus sebelah. Dia cuma suruh Abraham, dia nggak bakal suruh saya, karena saya nggak bakal sanggup. Dan dia tidak akan kasih sesuatu yang tidak sanggup. Tapi mengenai itu bisa, saya harus akui, walaupun sedikit ya gitu, bisa. Kalau mengucap syukur, percaya apa yang Tuhan berikan yang terbaik. Nah, kan pertanyaan, kenapa pendeta-pendeta jatuh? Dia ngomong ketawa nih kalau ngobrol sama teman-teman. Kadang-kadang nih orang Kristen dengar nih, lu kalau lulus SMA, lu sekolah aja dulu yang benar, sekolah ke universitas. Udah mateng lo, udah bandel, udah oke, baru lalu sekolah teologi ya. Itu sih menurut saya. Jadi bandel dulu sebelum. Saya nggak suruh bandel dulu. Kenapa? Karena saya kan udah lihat nih, yang lebih tua dari saya, yang lebih tua. Begitu dia lulus SMA, waktu dia rohnya menyala-nyala dan layanilah Tuhan, bahkan dia nyanyi. Meskipun saya susah menderita dalam dunia ya, itu lagu saya mau dengar demen tuh. Karena lu menantang lo susah, kalau susah datangnya atas izin Tuhan kan nggak apa-apa. Dia lulus SMA, belum melihat dunia luar, dia masuk nih di sekolah-sekolah asrama teologi. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Dia lagi miskin, dia susah. Sekolah teologi yang kasih mau belajar, mau ada yang kerjanya cuma nyuciin baju kepalanya, ada juga katanya disiplin gitu. Ya, dia nggak punya lingkungan. Dia cuma ketemu perempuan itu aja dan jatuh cinta dengan emosional spiritual Kristus kan. Nggak jelas ini orang gitu. Kawin, lulus, mulai masuk Jakarta. Jakarta ini ngeri, saudara-saudara, jadi pendeta jangan main-main di Jakarta. Ini kalau liga berat nih sebenarnya. Bahkan Sainton. Oh, liga berat. Pastor, ini ada pemikiran. Tunggu dulu, ini soal kenapa pendeta bisa selingkuh. Nah, begitu dia masuk ke dunia pelayanan nyata, bini dia kan dengan sangat kesederhanaan, cuman kuat tekuk lutut doang sama doa. Mulai dia diundang nih ke rumah orang kaya, ngeliat Platformnya beda. terus mulai dikasih duit. Biasanya kalau misal nih dia khotbah biasa 500.000, ke rumah orang kaya 5 juta. Terkejut dan orang Medan bilang, "Wah, itu face berkat Tuhan." Lalu mulai salaman sama jemaat. Jemaat kaya kalau salaman sebelum menit uangin terus loh. Terus mulai melihat, oh ada ya kehidupan lain, ada ya perempuan yang lebih cantik dari istri saya. Oh ada ya yang ngedoain pulang kasih makanan, terus panggil ke rumah doa, jatuh Pak. Karena dia mulai lihat, bini gue nggak tahu apa-apa, cuma jago masak sama berdoa. Dan nggak sedikit ninggalin. Kalau masih balik lagi sih, puji Tuhan, haleluya, ninggalin lo. Dan dia bilang, dulu kan gue sama lo belum kenal Tuhan. Itu paling bahaya. Nah itu juga ujung-ujungnya kan ini. Hamba-hamba Tuhan yang meninggalkan kehidupan selamanya itu karena begitu dia pegang duit, dia berubah. Berempat. Mindsetnya berubah. Mindset adalah Hedonisme ya. ya udah pasti lah. Orang biasa dulu pakai jam beli kiloan, sekarang beli jamnya dia nggak ada, beli kesemen saja. Beli berapa kiloan jam, sekarang udah lain gayanya. Ya, jadi saya pikir memang setan hari-hari ini menyerap dari sisi itu, kemewahan, uang. Dia masuk tuh dengan cara yang begitu luar biasa. Nah, yang terakhir nih, maksudnya tadi yang bisa skandalnya itu adalah kekuasaan. Kembali lagi tadi adalah masalah mungkin kesombongan ya, dengan banyaknya jemaat bisa menjadi pemimpin dari semua nggak tahu aliran-aliran. Kalau misalnya kita bicara bahwa kita ini semua adalah tubuh Kristus,
bahwa semuanya bisa bersatu. Nah, tapi kan Iya. masing-masing punya aliran sendiri, punya doktrin sendiri dan lain-lain. Ini akan menjadi kepahitan juga bahwa sekarang itu kekuasaan. Ini adalah satu mamon lagi, satu skandal kekuasaan. Gimana menurut Rio untuk kekuasaan ini sendiri? Karena ketika orang berkuasa itu udah ada zona nyaman sih. Ya, Ini ya, kekuasaan di pemerintahan Indonesia itu nyamannya sama dengan ketika orang menjadi ketua sinode, kekuasaannya sama. ya, Ketua, kalau presiden dapat fasilitas, kan ketua sinode kan dapat fasilitas juga. setuju. Sinode manapun. Saudara bisa bayangin nggak? Kalau bro, kita bertiga, misalkan kita sekolah dulu di pedalaman, nggak usah jauh-jauh lah. Kita sekolah di Klaten lah, di desa, misal atau di Kudus. Terus kita masuk ke Jakarta. Tiba-tiba, yang hanya hidup hari-hari dengan doa, saya dapat persembahan kasih, menjadi orang punya posisi di organisasi dengan kendaraan, misalkan ketua sinode, sekretaris sinode, itu saya seremonial atas nama studi banding. Tiba-tiba yang tadinya masih naik kereta, terus dapat fasilitas mobil, dan kekuasaan itulah yang pada akhirnya dipertahankan. Ya. Yang paling ngeri adalah hari-hari ini ada faksi-faksi. Sama kan, kalau pemilihan, kita nggak perlu sebut, di Indonesia terjadi pemilihan ketua sinode lempar kursi juga ada. Iya. Tapi nyanyinya gemeter loh, Ya, bahasanya bahasa langit loh. ya. Tapi begitu pemilihan berkelahi, bagaimana tuh ya saudara? Saya juga bingung itu. Ya. Nah ini kan terjadi. Itu sebuah lembaga ya. Ini kan ambisi, karena ini tidak ada lagi penguasa diri, buah roh lagi. Ya. Ntar kalau kita main hayat terus, ntar kita dibilang selalu mana dalilnya kan. Tetapi kan Alkitab juga udah bilang, hati-hatilah dengan itu semua. Ya sama juga dengan orang yang kepahitan. Bisa jadi dia melihat pemimpinnya seperti itu. Hmm. Nah kita dia masih sadar kita kan, kalau siaran ini berarti kita masih sadar gitu. Ya. Ayolah ajarkanlah minimal kepada anak kita, cucu kita, orang-orang terdekat kita. Ya. Tetaplah Kristus menjadi panutan. Ini ada lagi kata-kata begini. Mungkin sorry nih kalau ada nonton nggak cocok. Kita pelayanan itu lihat orang juga, saudara. Iya sih bro. Iya. Masa kalau ada orang, udah jelas gembalanya gokil. Ya kan? Ya. Terus kita bilang gini, lu pindah dong. Kalau saya orangnya tega lu. Ya. Gue begini, lu keluar. Ya kita kan nggak bisa lah. Bagaimanapun kan dia yang diurapi. Siapa yang ngurapi? Kau mau tanya gitu. Kan udah bilang modal lu kau bisa jadi pendeta. Ya, terus yang kedua, ya lu tinggalin. Terus dia bilang begini, ya bro, kita mau usah lihat deh, kita lihat Tuhan. Itulah orang yang paling, kalau gue ngomong taruh bip gitu ya. Ya. Itulah orang yang paling beto nah itu kan. Kalau Itulah jemaat yang tidak pernah mengalami Tuhan. Kalau ada jemaat bilang benar nih ya, kalau lu jemaat, pendeta lu jelas selingkuh, pendeta lu jelas makan duit. Terus lu bilang gini, gue sih nggak lihat dia lah bro, gue mau melayani Tuhan aja, gue lihat Tuhan, lu lah yang paling pohon sedunia. Apa nggak ada contoh lain Ya. untuk lo ikutin saat lo mau melayani? Dulu Yesus bilang begini, kursi Musa sudah dikuasai mereka. Ya. Dulu siapa yang bisa baca Alkitab? Kita aja tahun 70-an nggak ngerti baca Alkitab. Hmm. Jadi Yesus bilang begini, ya udah dia ngajarin apa lo dengerin lah, tapi lo jangan ikutin. Itu 2000 tahun yang lalu. Sekarang bro punya anak bisa baca Alkitab. Sekarang kita buka YouTube bisa. Mau belajar agama yang lain kita bisa. Terus masa gue nggak bisa sih pilih orang yang gue lihat hidupnya serius, hidupnya takut akan Tuhan, ya gue melayani bareng dia aja. Kenapa gitu? Iya. Tapi kan manipulasi bos-bos ini kan keren kan. Ya. Jangan lo sakitin gua. Lihat, Daud nggak berani sama Saul. Daud ditulis diurapi ada. Lu kapan? Kan begitu. Sorry nih saya agak bukan emosi. Ya. Emang begini. Hal lain sama kebenaran. Iya kan. Jadi ayolah jemaat Tuhan, cerdaslah, pinterlah. Kalau gembala lo mencong-mencong, tegur dia. Masa ada jangan tegur dong. Main apa? Lu kualat lu. Nanti usaha lo hancur, tambah hancur. Jadi nggak tahu menurut YouTube kan? Iya juga orang ya. Makanya itulah pembodohan yang terjadi. Tadi saya ngobrol tuh kita yang tadi saya bilang kan mah sahabat saya tuh pendeta senior tuh, Ya. Andi Burhanuddin namanya ya. Kayaknya yuk kenal juga ya. Nah, itu murtadin. Oh iya, tapi saya nggak mau masuk di bidang dia lah. Ya. Ntar gua perang Iran. Nah, jadi saya bilang ini, banyak orang ke gereja tuh tapi tidak mengerti tentang apa yang dia kerjakan.
Saya nggak bilang saya waktu kecil juga pintar, enggak. Tetapi kayaknya ketulusan orang tua kita dulu mengajarkan tentang Yesus itu berbeda sama sekarang. Bayangin nggak? Sekarang orang sampai berlomba-lomba supaya menjadi kaya, bayangin. Ikut Tuhan, kita harus berubah dong. Sorry itu saya pernah dengar ya, nggak tahu ini negara Konoha apa di mana. Sampai lu bela-belain lu kredit sesuatu untuk membuktikan lu diberkati Tuhan waktu melayani. Tapi habis itu lu ngos-ngosan untuk membayar itu. Ngapain sih kita membohongi diri sendiri? Apa sih ukuran diberkati Tuhan? Bisa hidup, makan sehari 3 kali, punya baju, bisa berteduh. Buat saya itu sudah luar biasa. Kalau kita punya lebih, berarti kan tanggung jawab kita lebih dari Tuhan. Iya. Kalau saya kasih 5 juta cukup ya, kebetulan sekeluarga, anak 2, tiba-tiba saya kasih 20 juta. Mesti tahu loh, ada tanggung jawab lain dong. Karena 5 juta cukup, 15-nya mesti bantu orang kan begitu. Tapi kan gembala-gembala sekarang enggak. Susah dia minta sama orang. Pokoknya susah dia minta sama orang terus lebih. Misalkan nih, sorry banget, sorry. Gue kasih berkat nih ke gereja lu. Pak. Kan lu banyak duit dong. Ketika Jumat lu sakit, lu bayar dong pakai duit lo. Bukan lo umumin suruh orang bayar. Jadi duit lu mau dibawa kemana gitu. Itu bukan saya nih. Ini jeritan anak-anak baru gede yang sekarang peka ke gereja. Karena anak-anak baru besar ini suka bertanya, kenapa sih kok minta duit terus? Kenapa sih kok ini? Bukannya dia udah dapet tiap minggu, bukannya dia udah dapet tiap bulan. Nah terjebak lagi lah para pemimpin ini dengan gaya itu tadi. Hedonisme itu ya karena ukurannya prosperity itu tadi, kemakmuran. Yang dikejar kan cuma apa? Di gedung ini supaya temennya tanya gereja lu di mana, di sini berapa jemaat lo? Yang dibicarakan itu 1.500, 2.000. Itu udah persaingan kayak bisnis ya. Nah, pastinya seperti itu, ya kan? Tadi Pastor bilang, maksudnya donasi atau persepuluhan yang sudah diberikan jemaat kepada gereja, dana itu bisa dibantu kepada mereka yang kaum kafir miskin, khususnya di jemaat-jemaat mereka sendiri. Gitu. Yang saya tahu, mungkin kalau saya salah tolong betulin. Kalau zaman dulu itu kan orang memberikan perpuluhan itu kan satu tentu untuk orang Lewi dong, orang yang kerja lah ya. Kalau gereja. Yang kedua itu para janda yang susah. Jangan janda punya apartemen dong saya lagi. Itu aneh. Itu yang punya apartemen mesti kasih. Itu bahaya. Itu bahaya. Maksudnya kan itu dong harus diberesin. Supaya kita juga kalau berkoar-koar tentang keuangan gereja jelas ada laporannya. Itu fakta loh. Tapi benar. Ini kayaknya kalau yang sebenarnya tapi benar itu ada. Ya tempatnya nggak jauh. Faktanya memang begitu. Dan jemaat dipakai buat ya itu. Saya nggak ngerti soalnya. Kalau saya bisa luruskan. Jadi kalau misalnya kita lihat di ini kan bertepuk itu kan pasti 2 belah tangan. Kalau tadi Bro Rio bilang kan. Ya sebenarnya ini terjadi karena memang bertepuk itu 2 belah tangan. Karena itu kita message yang akan kita sampaikan di sini sebenarnya adalah ya kita juga jangan bego-bego amat lah gitu ya. Kita bisa menilai dari buahnya. Pohon itu akan berbuah itu akan kelihatan dari buahnya. Apakah buahnya itu. Tapi kalau kita tidak bisa berbuah di pohon tersebut, memang kita tinggal ya. Jangan kita stay di sana lah. Memang kita mati di sini. Ya, saya sih bukan komporin jemaat. Saya juga nggak suka. Tapi kalau misalnya dibilang, wah lu jadi jemaat kayak foto loncat lu, malah pindah. Ya tapi masalahnya realitinya gembalanya seperti itu gimana? Iya kan tadi bilang saya bilang mana anak saya puji Tuhan anak saya tuh sekarang kalau ke gereja dia bilang gue mendingan dengar lu aja, gue malas dengar orang lain kecuali papa yang suruh lu dengar dia. Kenapa? Karena kalau gue dengar papa gue tahu papa duitnya ada berapa gitu. Ya karena gue tahu hidup papa. Kalau papa marah sama mama kayak gimana, gue capek kalau dia ngomong apa tau di luarnya ngaul. Karena anak saya ini umur 21-22 dia udah enek gitu kalau lihat-lihat pendeta yang bilang hidup tolong menolong kesederhanaan, tapi pakaiannya gak ketolong, saudara-saudara. Kan itu rekod, saudara. Jadi marilah kita nih, saya secara khusus nih dan teman-teman hamba Tuhan, yuk kita harus tunjukin. Bukannya nggak boleh loh, bukan nggak boleh punya duit gitu. Ya duit kan itu terserah Tuhan. Tapi udahlah, normal aja Yesus tuh bisa naik kuda balap, kuda perang dia dirinya keledai itu. Ya kan, bukan berarti Yesus miskin, dia paling kaya. Dia bawa 12 orang dikasih makan tiap hari. Dan kepala sekarang 12 orang kadang-kadang ngutang yang 12. Ya kan? Serius loh. Pengerja nggak bisa bayar sekolah, nggak lo bayarin. Kan ini serius. Yesus bawa orang bayarin loh. Sampai Petrus emaknya sakit aja, nggak perlu pakai BPJS, dia datang buat sembuhin lu. Gitu kan. Petrus ya nggak kesel.
Karena tadi kalau meninggal kan harus warisan gitu. Pastor itu bercanda Pak ya. Jadi ada sebuah apa ya, keresahan, bisa dibilang ini cukup viral ya, bukan sekedar viral, tapi memang ini fakta fenomena yang benar viral, baik dari kalangan kita sendiri Kristen maupun di luar Kristen ya. Tadi kan pastor ada jelasin bahwa kita tuh spiritualitas karismatik dibawa dari barat. Betul ya, itu fakta ya. Sampai itu ke Afrika, ke Indonesia ya. Ini ada pertanyaan gini. Apakah ketika barat membawa spiritualitas karismatik masuk dalam gereja, entah ke gereja konvensional itu, ada semacam fenomena seperti ditunggangi propaganda kemakmuran itu sendiri. Nggak tahu itu menurut pastor gimana ya? Apa memang sudah didesain? Itu didesain sudah demikian rupa, dan kenapa sampai orang-orang kita ya tertarik? Apakah karena dibungkus dikemas atau dikemas ada nubuatan atau dikemas ada penyembuhan? Apakah dikemas karena semakin kita berlipat ganda berkat kita akan berlimpah nih? Karena kan kalau bicara tentang kemakmuran ya, semakin kita berlipat ganda kita seolah kayak kita mengafirmasi diri. Saya akan diberkati juga, dan itu terjadi. Justru orang-orang yang terjadi ini mereka mengalami berkat berlimpah seperti itu, sehingga wajarlah ketika gereja yang konvensional jadi modern, mereka jadi terbuka seperti itu. Atau menurut pastor gimana? Emang ada ditunggangin atau yang didesain sedemikian rupa atau gimana gitu? Tapi ya kalau sebelum saya jawab nih, kalau saya ngomong ke 10 pengusaha, ya, lu berkati gue lah, seorang 100 juta. Kan jaminan ini. Enggak, saya bilang nih kalau 10 pengusaha Kristen nih, yang abal-abal lah Kristennya, karena datang euforia. Lu kasih gue 100 juta deh tiap orang, gue doain lo tahun depan lu selalu maju. Itu dari 10 ada yang maju 1-2 aja, itulah betul dong. Namanya bisnis. Iya. Yang 8 derita lo, yang 8 derita lo kurang doa. Kan sebetulnya sekarang banyak sekali main 4-4 lipat nih dalam hidup ini. Tapi memang korbannya itu bukan anak generasi sekarang, generasi ini. Umuran kita nih, umuran yang anggung. Ketika ngomong agama, ngomong iman, tuh pendidikan jadi bodoh. Orang sekolah S3 Amerika aja kalau udah ngomong sama pendeta yang mungkin sorry ya, abal-abal sekolah juga nggak jelas, bisa lo bodoh. Kita serah pendeta aja. Padahal Yesus bilang, engkau harus mengasihiku dengan apa juga, dengan akal budi. Tapi begitu ngomong Tuhan, orang pintar pun dikunci. Lo kalau iman jangan pakai otak. Lo percaya saja. Nyanyi langsung bilangin percaya saja. Jadi bodoh. Dan itu agama apapun tampaknya seperti itu. Kalau udah Tuhan di atas segala-galanya, semua jadi bodoh. Nah, saya berharap kita juga pakai nalar. Kayak kan Tuhan bilang kasihlah aku juga dengan akal budi. Ya, mintalah hikmat Tuhan ini. Susah loh. Minta hikmat sama Tuhan. Ini orang tipu-tipu apa enggak? Saya nggak tahu. Tetapi memang balik ini pertanyaan. Segala sesuatu datang selalu dari luar. Memang Amerika memang jago lah, saudara. Mau bikin apapun, mau perang jago. Semua lihat. Mau bikin teknik berkhotbah pun sekarang presentasi, ya kan? Iya. Motivasi. Sorry nih, pemirsa. Kalau lu dengar pendeta khotbah, dia tidak ngomong ayat dan dia tidak ngomong poin dari ayat, dia muter-muter 40 menit cuma dirinya dia, lu pulang aja. Nggak ada guna. Nggak ada guna, saudara-saudara. Serius. Kalau kita datang mau dengar orang khotbah, ya berarti gua mau belajar firman Tuhan. Kalau lu mau bersaksi, lu punya ruang sendiri nanti bersaksi. Tapi betapa naifnya kita ngundang orang khotbah, nggak tahu dari mana. Ya semua kan diuji oleh waktu ya. Saya nggak bilang saya paling benar ya gitu. Semua diuji oleh waktu. Kalau cuma nama besar, profesional, orang berhasil, dokter, profesor, bikin roket, bisa hari Minggu, apa yang dia mau ngomong? Jualan apa dia? Itu karena Tuhan baik, saya diterima di Harvard. Saya nggak sangka anak saya gini. Terus 30 menit, amin. Dikunci sama WL, nyanyi satu lagu diulang 15 kali, nangis. Udah gitu doang. Dan itu kosong buat anak saya. Gue tahu. Kosong banget, serius. Saya nggak pernah keberatan loh. Orang kaya khotbah, nggak pernah. Tetapi orang yang sungguh-sungguh sekolah teologi ya nggak dapat tempat untuk berkhotbah kan, untuk saat-saat ini. Ya.
Lo mau apa gereja gua lihat dulu lo gua apa, kerja lo apa ini. Lo bisa geser lo pendeta-pendeta yang benar-benar punya hati ya. Berarti dia punya kontribusi, punya sesuatu yang bisa memberikan. Jadi sekarang di mimbar itu jualan terbungkus rohani. Iya. Bisa rohani. Saya nggak pernah alergi sama artis gitu. Tapi artis sorry nih, kalau penyanyi lu jadi penyanyi aja lah. Lo main film aja. Lo punya duit banyak, lo bantu pelayanan. Bukannya kita takut diambil lahan. Tapi waktu saya ngobrol dengan gembala, dia bilang gini, ya udah suruh dia aja jadi artis. Ntar gue undang. Kalau tuh pendeta keberatan gue undang artis, suruh dia main film aja sekali. Jadi kan ada hitung-hitungan kan, ada bargaining. Jadi gereja ini lo kehilangan nilai-nilai menurut saya. Nilai-nilai lo udah nggak bisa. Nih ya, nggak apa-apa udah tanggung nih, tinggal 10 menit lagi. Di sini udah ada gereja nih. Dia bisa bikin gereja di sebelahnya loh. Di satu gedung yang sama atau beda tingkat. Ini mau ngapain coba? Karena sama kayak di PRJ, satu bikin kerak keluar semua. Iya, yang gitu. Jadi kalau saya sih ya nggak ada ruginya lo bikinnya gereja banyak Udah kayak bukan di pramuka ya udah. Tapi kenapa sih gitu? Kenapa sih kita membohongi diri kita sendiri gitu? Di satu mall kalau udah ke satu udah dong. Udah buka aja tempatnya. Masa ada orang mau bangun gereja katanya suara Tuhan, tapi rapatnya lama. Nggak bisa kalau nggak di mall kita sepi. Kan itu bukan suara Tuhan dong. Mumpung nih dia mall baru nih, nanti orangnya, manajemennya oke. Tapi gue berjanjian nggak boleh ada gereja lain. Kok jadi kacau nih. Makanya saya lihat gereja-gereja tua gitu. Ya dia biasa aja pinggir jalan. Sore lihat Teluk Bong, ada satu gereja tua penuh. Sore lihat Pitang, gereja penuh. Panggil Pakolin penuh. Kok kita sibuk berlomba-lomba seperti itu? Dan soal itu sih jualannya emang kemewahan. Nggak ada program sekolah minggu yang tertata. Anak SD satu kelas, anak SMP satu kelas, ada kelas-kelasnya. Semua kumpul nyanyinya kingpong dari saya kecil sampai gede. Ya kan? Ini ngomong bukan curhat nih ya brother, kita mungkin gak ketemu lagi nih. Tidak, jadi kita seru banget deh. Jadi sebenarnya inti dari kita ini bukan kita menghakimi teman-teman. Benar. Cuma kita message yang ingin kita sampaikan, apa yang menjadi euforia dan penyakit dari Amerika Ya, dari luar. Jangan sampai itu terinfeksi ke Indonesia. Ya, terutama tadi untuk mengatasi kepahitan itu, karena kepahitan di dalam gereja atau luka itu tuh lebih dalam lukanya dibanding di luar sakitnya. Karena kita merasa kita ini adalah, banyak kan orang datang ke gereja itu adalah orang sakit. Orang sakit yang disakiti itu akan lebih sakit lagi. Dan terjadilah sekarang itu namanya yang sekarang euforia, namanya emotion numbness. Sekarang saking banyaknya luka dan akhirnya mereka tidak lagi bisa merasakan mana yang benar-benar menjadi tadi emosi yang sebenarnya gitu. Nah mungkin tadi kalau mau nyambung tadi karena waktu juga, brother, mungkin kita coba sampaikan mungkin message kepada teman-teman, mungkin dari waktu saya persilakan dari brother Rayon dulu kepada teman-teman sejawat nih, untuk supaya jangan menjadi batu sandungan atau gimana. Silakan waktu teman-teman saya nih yang mungkin gembala atau full timer, kita lihat di luar negeri ya bahwa kejatuhan tokoh-tokoh itu mungkin ya lebih banyak mereka jatuh karena kurangnya pengawasan. Ya karena mereka terlalu luas, terlalu semaunya. Terus mereka banyak membangun ada mengkultuskan bahwa pemimpin itu nggak mungkin salah. Sehingga kalau ini teradopsi di gembala-gembala di Indonesia ini bahaya. Ya kan, begitu salah pun tetap cari jalan keluar. Saya berharap di Indonesia nggak begitulah. Gereja-gereja mega church, bahkan udah ada istilah giga church lagi ya. Ya, pokoknya itu kurangnya pengawasan. Ya pengawasan itu meliputi banyak ya, audit segala macam, sama menjadikan dia ini kalau main film dia jagoannya lah. Saya berharap itu jangan sampai lahir di Indonesia. Lalu pesan saya untuk jemaat nih, ya kan? Saya juga nggak suka lihat jemaat pindah-pindah gereja. Kalau pindah 1-2 kali is oke lah ya. 3, tapi kalau udah tiap minggu dia pindah, mungkin jemaat itu yang sakit juga. Karena dia pengen pemenuhan dirinya. Kok gua nggak didengar kok? Sebetulnya ke gereja kan nggak bisa menuntut seperti itu juga. Gereja tugasnya hanya menyampaikan firman Tuhan yang menguatkan. Terlepas nanti ada pertemuan di belakang ya. Pokoknya kalau kita datang, kita mendengar sesuatu yang baik. Apakah kita membuka hati, membiarkan Roh Tuhan mengubah hidup kita?
Kalau bisa kita mohon rendah hati, saya yakin dia akan mengalami Tuhan, dan dengan cepat ada hikmat Tuhan untuk mengetahui apakah pemimpin saya ngawur atau enggak. Jadi sebetulnya kalau gereja di Indonesia nih mau keren, bawalah jemaat ini mengalami Tuhan. Saya nggak tahu caranya kan masing-masing ya. Ya. Jangan lagi bawa apa ajaran-ajaran Alkitabiah yang pekerjaannya hanya menakut-nakuti, menyerang, mengunci, ya teman. Menakut-nakuti, kalau lu nggak begini kena hukum. Makanya lu harus begini. Dan itu dikunci terus. Harusnya nggak begitu lagi. Kalau kau ada di sini, kau akan mengalami Kristus. Kau akan mengalami perubahan hidup. Bagaimana cara kau membilang keluarga. Bagaimana membuat anak-anakku mengalami Tuhan. Carilah gereja supaya kita dapat itu. Nah, saya bilang, mungkin kita nggak akan rusak lah ya, udah tua lagi, udah mau mati nih kan. Tapi kan generasi kita ini loh. Ya. Mereka kehilangan tuh sentuhan itu. Saya kecil nggak seperti secanggih sekarang kan mau beda Alkitab, tetapi dengan ketulusan itu loh. Datang hari Minggu, pulang, melukis-lukis, telur, hafal ayat, cerdas cermat Alkitab. Itu udah sederhana banget, tetapi jelas tengkolak. Nah sekarang kan enggak. Yang penting datang nyanyi, lompat, selesai pulang. Dia tidak mengalami Tuhan. Ayolah para gembala, bawa jemaatmu mengalami Tuhan. Bukan pakai ayat lagi seperti di Amerika kan, menakut-nakuti. Kita nggak hidup perjanjian lama lagi dong kan. Kalau lu nggak lakukan hukum, wah nggak begitu lagi dong. Lu nggak lakukan, kita bawa untuk sampai melakukan. Mungkin itu dia di tengah keterbatasan saya ya kan. Ya. Saya kan juga sekolah cuma S1 Pak. Apa ini kan saya Kalau kain iya, karena soalnya sekarang banyak pastor ngeri itu ya, saudara-saudara doktor ya tanpa tesis ya. Mungkin Mungkin lu nonton kata-kata terakhir tutup persaingan sesuai dengan topik wanita. Buat saudara-saudara yang punya gereja dimanapun gereja yang Anda berada, ingat setiap kalian punya gembala atau pendeta atau pastor, mereka masih manusia. Itu yang perlu kita tenangkan. Mereka masih manusia, jangan berharap kepada manusia atau pastor sentris. Kedua, saya ingat kata-kata Yesus dalam bahasa Latinnya, omnes unum sim, artinya jadilah mereka satu, seperti Bapa dan Aku atau dan Putra menjadi satu. Yang penting di sini kesatuan Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti kita jemaat adalah saling bersatu satu dengan yang lain. Itu saja. Oke. Saya rasa waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih atas kesempatannya Bro Reo, Anton. Kita nanti akan ketemu lagi di topik-topik berikutnya. Terima kasih untuk watching us. Mantap ya.